مولاي صل وسلم دائما. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa ahifna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat yang sangat besar, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, banyak rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita syukuri ya. Kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan menyampaikan tentang summary atau rangkuman dari keseluruhan yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu terkait dengan surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Kalau di tafsir Imam Ibnu Katsir ini, surat Al-Fatihah itu ditulis dalam satu bab tersendiri, Tafsiru Suratil Fatihah. Itu ada 29 halaman. Berapa halaman? 29 halaman. Dari halaman 15 sampai halaman 44. Panjang. Jadi untuk menafsirkan surat Al-Fatihah itu, Imam Ibnu Katsir itu membuat catatan-catatan tafsirnya itu sampai berapa halaman? 29 halaman. Itu dalam bahasa Arab, 29 halaman. Kalau kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bisa sampai ratusan halaman. Maka kita sebagai pelajar-pelajar Al-Quran itu sangat penting untuk memahami tafsirnya. Tafsirnya dari yang kita hafalin. Jadi bukan hanya ngapalin doang. Ngapalin satu hal, memperbaiki tahsinnya satu hal, makhorijul hurufnya satu hal, sifatul hurufnya satu hal, ahkamu mat satu hal, ahkamu nun satu hal, ahkamu ro satu hal, kemudian wakof satu hal, sama goroib. Nah, goroib, bacaan-bacaan yang gorib itu satu hal. Jadi banyak sekali ilmu di dalam Al-Fatihah sendiri ini, banyak sekali ilmunya. Nah, tafsir itu satu hal lagi. Tafsir itu berusaha untuk menggali makna daripada surat Al-Fatihah. Nah,
Kita sudah pelajari semua ya surat Al-Fatihah ya, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sudah kita pelajari. Jadi jangan sampai dilupakan ya. Jangan sampai dilupakan. Maka sekarang hari ini sesi kali ini sampai jam 7.30 ya. Maksimal itu kita review ulang satu keseluruhan satu tafsir ini kita bahas ulang satu tafsir Al-Fatihah ini. Ingat-ingat ya, apa saja sih yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir terkait surah Al-Fatihah. Itu kita harus ingat-ingat. Jangan sampai pertemuan minggu lalu udah lupa, apalagi minggu sebelumnya, Nah, supaya nggak lupa, kita hari ini dicatat ya. Kalau perlu dicatat, ngaji itu dicatat. Karena kalian otaknya kan belum tentu yang bisa menghafal semua kan, sekali duduk ngapal semua kan. Maka sangat penting ngaji itu selalu bawa catatan, supaya jadi ilmu. Nanti dibutuhkannya mungkin nggak hari ini ilmunya. Kalian mungkin hari ini nggak perlu tafsir Al-Fatihah, karena nggak mau diapa-apain kan. Tapi kalian nanti perlu di waktu tertentu, pas kalian udah dewasa gitu ya, kalian udah dewasa, nanti akan ada waktunya di mana kita membutuhkan apa sih ini maknanya gitu kan, apa sih ini maksudnya, kenapa kok ini penting gitu kan, kenapa kok ini dimaknai begini ya, gitu kan. Itu akan sangat penting, apalagi kalian kan santri-santri tahfidz kan, penghafal Al-Qur'an. Kalau di pesantren mungkin belum terlalu dibutuhkan karena semuanya suasananya suasana santri. Tapi begitu kalian nanti terjun di masyarakat, gitu kan, itu semua akan diperlukan, sangat diperlukan. Maka dicatat ya, kalau ngaji itu dicatat, nanti dibaca lagi, direview lagi, gitu kan. Nggak bisa kita sekali duduk terus langsung paham semuanya, nggak bisa begitu. Nanti pelan kalian review lagi, ulangi lagi. Nah, untuk surat Al-Fatihah ini rangkumannya pertama, nama-nama Al-Fatihah. Ada 5 bahasan paling enggak. 5-6 bahasan. Pertama, tulis tuh nama-nama surat Al-Fatihah. Yang kedua, asbabun nuzulnya atau sebab turunnya Al-Fatihah. Itu nggak boleh di luar, di dalam semua. Nggak ada yang di luar. Masuk. Tuh. Itu masuk, kamu masuk ya. Di dalam, nggak boleh di luar. Santri putri itu yang di belakang ya, masuk ke dalam, bukan di luar. Yang kedua tadi apa? Asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, fadilah atau kelebihan daripada surat Al-Fatihah. Yang keempat, topik terkait dengan isti'adzah atau ta'awudz. Isti'adzah atau ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu satu topik tersendiri. Yang kelima, topik terkait dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, topik terkait dengan amin. Kalimat amin. Jadi ada berapa topik terkait dengan Al-Fatihah? 6 ya, 6 topik. Saya ulang lagi. Pertama, topik tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Yang kedua, topik tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Fatihah. Yang ketiga, topik terkait dengan fadilah atau kelebihan daripada surat Al-Fatihah. Yang keempat, topik terkait dengan isti'adzah atau ta'awudz. Itu yang di samping itu masuk, nggak boleh ada di samping situ, ngobrol sendiri itu. Suruh masuk, siapa itu? Putra. Yang kiri itu.
Ada. Suruh masuk, suruh masuk. Kamu keluar, suruh dia masuk. Coba, ganteng apa jelek sih? Kok gaya banget di luar mulu. Masuk, masuk. Nggak boleh di luar gitu. Suruh ke sini, samping sebelah sini. Nggak boleh di luar. Ayo, mana? Masuk cepetan. Waktu kita nggak banyak. Ya, situ, situ. Ganteng gitu kok. Ganteng hitam, nggak apa-apa. Tapi belum mandi kan? Udah mandi. Oke, ya. Yang keempat tadi topik tentang isti'adzah atau ta'awudz. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima topik tentang basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam topik tentang amin, kalimat amin. Nah, sekarang topik yang pertama tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Pertama, surat Al-Fatihah itu disebut dengan nama Ummul Quran. Apa? Ummul Quran. Selain nama Al-Fatihah ada nama lainnya, yaitu Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Artinya apa Ummul Quran itu? Induk daripada Al-Quran. Namanya Ummul Quran. Yang kedua namanya itu Ummul Kitab. Ummul Kitab. Induk daripada kitab. Yang ketiga namanya itu Sab'ul Masani. Apa? Sab'ul Masani. Ayat-ayat yang 7. Makanya disebut Sab'ul Masani. Kemudian yang berikutnya Al-Fatihah itu disebut juga Al-Quranul Azim. Apa? Al-Quranul Azim. Yang lainnya Al-Fatihah itu dikasih nama juga As-Shalah. Apa? As-Shalah. Kemudian berikutnya Al-Fatihah disebut nama Asy-Syifa. Apa? Asy-Syifa, obat. Oh, obat. Udah berapa nama itu? Berapa? 6. Udah 6 nama. Yang ketujuh Al-Fatihah itu disebut Ar-Ruqyah. Apa? Ar-Ruqyah, pengobatan. Kalau Asy-Syifa itu obat, Ar-Ruqyah itu ruqyah. Kalau sekarang bahasa Indonesianya udah ruqyah, pengobatan, pengobatan alternatif ruqyah. Kemudian yang berikutnya Al-Fatihah itu disebut juga dengan Asasul Quran. Apa? Asasul Quran. Asasnya Al-Quran. Berikutnya Al-Fatihah itu disebut Al-Kafiyah. Apa? Al-Kafiyah, yang mencukupi. Itu ya, nama-nama ada berapa berarti? Nama-nama Al-Fatihah? 9. Nah, sekarang yang tidur itu, yang itu. Nah, berdiri. Coba sebutkan 3 aja, kan ada 9 ya. 9 nama Al-Fatihah. Sebutkan 3. Pembukaan, terus apa? Apa katanya? Sapi betina. Oh, sapi betina. Terus yang ketiga apa? Apa katanya? Ali Imron. Oh, Ali Imron. Allahu Akbar. Makanya jangan tidur ya kalau ngaji ya. Itu yang paling pojok ya itu. Nah. Kan ada 9 nama Al-Fatihah. Ntar ada nama sapi betina lagi. Ayo, 5 aja, 5 kamu sebutin. 1 apa? Asyifa. 2
Apa? Ar-Ruqyah. 2, 3. Asasul Quran. 4. Apa? Ummul Quran. 5. As-Shalah. Nah, yang ngantuk-ngantuk siapa ini? Ditunjuk yang ngantuk-ngantuk. Ya. Orang udah jam berapa kok masih ngantuk? Hah? Jadi itu tadi ya, itu nama-nama Al-Fatihah. Itu yang paling ujung, yang paling ujung. Nah, kamu kan ada 9 nama Al-Fatihah. Sebutkan 5. 1 apa? Apa? Enggak. Asifah. 2. Ummul Kitab. 3. Ummul Quran. 4. Apa? Asasul Quran. 5. Apa? Al-Kafiyah. Nah. Yang putri, yang ngantuk-ngantuk, mana ini yang ngantuk-ngantuk ini? Saya tuh suka menunjuk yang belakang-belakang, tuh yang belakang tuh. Nah, paling belakang ya kamu yang nunduk-nunduk. Nah, itu. Ada 9 asasul Quran, nama-nama Al-Quran. Sebutkan 5 aja. 1, apa? Yang keras suaranya. Ummul Quran, Asifah, Ummul Kitab, Al-Kafiyah. 1 lagi, Ar-Ruqyah. Tuh, yang nyandar-nyandar pojok itu. Nah, kamu ya, yang pakai jilbab hitam. 5 dari 9. 1 apa? Ummul Quran. 2. Ummul Kitab. 3. Apa? Hah? Sab'ul Masani. 4. Apa? Hah? Yang keras. Al-Quranul Azim. 5. As-Shalah. Ya. Pokoknya saya paling suka nyuruh yang nyandar-nyandar tuh, karena yang nyandar itu pasti ngantuk itu. Tuh pojok sana. Nah, kamu paling pojok. Ya, itu. Nyandar paling pojok. Ada 9 nama Al-Fatihah. Sebutkan 5 aja. Ayo, 1. Ayo apa? Apa? 1. Ummul Quran. 2. Asifah. Al-Kafiyah. 4. As-Shalah. 5. Apa? Ar-Ruqyah. Ya. Ya, ada 9 nama Al-Fatihah. Harus hafal ya. Sekarang rangkuman berikutnya ya. Asbabun nuzul. Nih, didengerin nih. Asbabun nuzulnya surat Al-Fatihah itu seperti apa? Asbabun nuzul itu kejadiannya. Gimana sih kejadiannya turunnya surat Al-Fatihah? Ini ada hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu an qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kami, wa indahu, dan di samping beliau Jibrilun, ada malaikat Jibril. Jadi bayangin,
Di zaman Nabi itu kalau taklim begini, itu di sampingnya itu malaikat Jibril. Enggak semua sahabat bisa melihat, tetapi Rasulullah melihat. Ini ada malaikat Jibril nih ya, kira-kira gitu. Id sami'a nuqayyidun fawqahu. Kemudian tiba-tiba, jadi malaikat Jibril itu Rasulullah lagi taklim seperti ini. Kemudian sahabat banyak di sekeliling beliau, dekat-dekat. Kalau taklimnya Rasulullah itu nggak jauh-jauhan gitu, tapi mengelilingi Rasulullah. Banyak sahabat. Kemudian di langit itu ada gemuruh, kenceng, jedar, gitu kan, kayak apa, petir gitu, tapi lebih kenceng daripada petir. Semua sahabat kaget. Farafa'a Jibrilu basarahu ilas samai. Kemudian malaikat Jibril mengangkat matanya, pandangan matanya ke arah langit. Nah, di sini nggak diceritakan. Ini hadisnya itu skenarionya itu seolah-olah seluruh sahabat itu melihat malaikat Jibril. Dulu kan kalau di hadis yang lain yang pernah kita pelajari itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan, itu malaikat Jibril juga datang. Malaikat Jibril datang dalam bentuk laki-laki yang sangat ganteng, kemudian pakai baju putih yang sangat bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Itu ketika hadis menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau yang hadis yang ini tentang turunnya surat Al-Fatihah ini tidak dideskripsikan apakah malaikat Jibril itu dalam bentuk laki-laki yang ganteng berbaju putih bersih seperti hadis sebelumnya ataukah bentuknya seperti apa. Tetapi di sini terlihat bahwasannya malaikat Jibril itu menengadahkan, melihat pandangannya ke atas. Dan di atas itu ada dentuman dari langit yang sangat keras. Sangat mungkin para sahabat melihat malaikat Jibril mungkin dalam bentuk manusia, seperti hadis-hadis sebelumnya. Tetapi tidak dijelasin di sini. Farafa'a Jibrilu basarahu ilas samai. Kemudian malaikat Jibril mengangkat pandangan matanya ke arah langit. Enak ya kalau taklim kemudian di sampingnya ada malaikat Jibril gitu, kelihatan gitu kan, pasti nggak ngantuk, ya kan? Nggak berani ngantuk. Kalau ngantuk ditiup sama malaikat Jibril kan, lepas tuh kepalanya kan. Jadi para sahabat itu saking dahsyatnya ya, taklimnya itu sampai begitu. Taklimnya itu sampai malaikat itu datang di samping Rasulullah. Nah, sebenarnya kita itu dalam banyak hadis itu disampaikan kalau kita membuat majelis-majelis taklim dan majelis zikir seperti ini, itu malaikat datang tuh berkerumun, malaikat datang. Cuman kita nggak bisa lihat malaikat. Jin-jin yang muslim itu datang. Jin-jin muslim itu datang ikut ngaji. Ya. Tapi kita nggak bisa ngelihat. Coba kalau kita bisa ngelihat banyak jin-jin muslim gitu kan, banyak malaikat di sini gitu kan, pasti kalian tidak akan berani ngantuk. Ini berani ngobrol, berani ngantuk karena tidak punya keyakinan itu, tidak punya bayangan bahwasanya ketika kita zikir, ketika kita taklim itu malaikat itu di samping-samping itu, di sela-sela kalian tuh, itu malaikat di samping-samping sini, malaikat semuanya. Cuman karena kita nggak bisa lihat malaikat, akhirnya taklimnya kan sambil ngobrol kiri kanan, sikut-sikutan gitu kan.
sambil ngantuk gitu kan, naudzubillah. Makanya kita harus yakin kalau kita hadir di majelis taklim, di majelis zikir itu malaikat itu datang. Nah, ini datang Jibril itu, malaikat Jibril alaihissalam itu datang di samping baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada gemuruh dahsyat dari langit. Malaikat Jibril kemudian mendongak ke langit. Otomatis Nabi juga ikut mendongak ke langit, melihat ada apa ini di langit. Kok tiba-tiba ada guntur, ada gemuruh seperti itu. Sahabat pasti melihat semuanya. Kemudian dilanjutkan, faqala wa indau Jibrilun idza sami'a nuqayyidan fawqahu farafa'a Jibrilu basarahu ila samai faqala. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, hadza babun, ini pintu, qad futiha minas samai, pintu yang baru saja dibuka dari langit. Ada pintu langit yang terbuka. Ma futiha qattun, yang tidak pernah dibuka sebelumnya. Sejak zaman diciptakan dunia ini, zaman Nabi Adam sampai hari itu, pintu langit itu yang ini, pintu langit yang ini nggak pernah dibuka. Qala, malaikat Jibril berkata, fanazala minhu malakun, kemudian turun dari pintu itu ribuan malaikat. Fa'atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat itu datang di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril sudah ada itu di samping Rasulullah, kemudian guntur sangat keras, gelegar sangat keras. Itu sahabat kaget semuanya, mendengar gelegar itu semuanya. Malaikat Jibril melihat ke atas langit, kemudian Nabi dan para sahabat melihat ke atas langit. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, pintu langit ini terbuka dengan gelegar itu. Dor, 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 sangat keras guntur. Ini pintu langit lagi terbuka, yang mana pintu itu belum pernah terbuka dari sejak zaman Nabi Adam dulu. Datang malaikat, ribuan malaikat, datang ke majelisnya Rasulullah. Datang ke situ, nah, langsung datang sahabat-sahabatnya, tapi nggak pada bisa melihat malaikat, sahabat-sahabatnya. Malaikat datang. Faqala. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyir binuraini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagialah, berbahagialah dengan dua cahaya. Qad utiyat-huma lam yu'tahuma nabiyyun qablak, di mana dua cahaya ini diberikan kepada kamu yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu dua cahaya? Fatihatul Kitabi, yaitu surat Al-Fatihah, wa khawatimu suratil Baqarati, dan akhir surat Al-Baqarah. Lam taqra'a harfan minhuma, tidaklah kamu membaca huruf-hurufnya, satu huruf aja membaca dari Al-Fatihah dan surat ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut, illa utitahu, kecuali kalian diberikan apa yang kamu minta diberikan. Jadi ini asbabun nuzulnya surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu prosesi yang sangat luar biasa. Apa itu prosesinya? Malaikat Jibril datang dulu
kepada baginda Rasulullah pas Rasulullah lagi taklim seperti ini, lagi taklim dengan sahabat-sahabatnya. Malaikat Jibril langsung datang di samping Rasulullah. Kemudian pintu langit itu dibuka. Jadi nggak semua wahyu itu diturunkan dengan proses seperti ini. Prosesnya macam-macam, tetapi proses turunnya Al-Fatihah ini sangat spesial. Sangat spesial. Diturunkannya, dibawa turunnya surat ini, itu dengan langsung dibukakan pintu langit dan turun ribuan malaikat untuk membawa surat Al-Fatihah ini. Ya. Kemudian malaikat itu menyampaikan surat ini kepada malaikat Jibril. Ribuan malaikat itu menyampaikan surat ini kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ada filmnya ya, kalau ada orang yang bisa bikin filmnya prosesi ini, prosesi turunnya surat Al-Fatihah ini, oh itu sesuatu yang dahsyat. Pintu langit itu, yang bagian pintu langit yang ini ya, itu belum pernah terbuka kecuali terbuka ketika turunnya surat Al-Fatihah. Berarti sangat spesial nih surat Al-Fatihah. Saya ulangi lagi ya, bahasa diapalin ya, bahasa hadisnya ya. Santri harus hafal nih, karena Al-Fatihah kan setiap hari kita baca ya. Asbabun nuzulnya harus hafal. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibrilun id sami'a nuqayyidan fawqahu farafa'a Jibrilu basarahu ila sama'i faqala hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qattun qala fanazala minhu malakun fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala abshir binuraini qad utiyatuhuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarati lam taqra'a harfan minhuma illa utitahu. Bergembiralah kalian wahai Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, di mana dua cahaya ini tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Barang siapa membaca satu huruf aja dari surat ini, maka apapun keinginannya akan diberikan. Jadi kalau kalian pengen jadi hafidh-hafidhoh, maka gunakan ini. Baca surat Al-Fatihah sama satu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Apa itu ayat terakhir surat Al-Baqarah itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu
kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu. Tiap hari baca ya. Tiap hari baca. Jangan sampai ada hari yang kita tidak membaca Al-Fatihah dan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Untuk apa? Untuk Allah sudah berikan fadilahnya. Kita mau minta apapun Allah akan berikan. Kemudian itu asbabun nuzulnya seperti itu. Sekarang fadilahnya apa daripada surat Al-Fatihah tersebut? Fadilahnya ya. Pertama, surat Al-Fatihah itu di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Ini hadisnya. Atuhibbu anu alimaka suratan lam yanzal la fit taurati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani mislaha. Qultu na'am ayyu suratin ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suratul Fatihah. Apakah kamu mau aku ajarkan sebuah surat di dalam Al-Quran yang tidak diberikan atau tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Tidak diturunkan di kitab Taurat, tidak diturunkan di kitab Injil, tidak diturunkan di kitab Zabur. Yang surat yang seperti Al-Fatihah itu. Hanya diturunkan di Al-Quran. Ya. Kemudian fadilah kedua, ini fadilah pertama ya. Fadilah pertama itu surat Al-Fatihah itu tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada kitab-kitab sebelumnya itu surat Al-Fatihah itu atau yang sejenis seperti surat Al-Fatihah nggak ada. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua itu hadis riwayat Imam Bukhari dari An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna fi masiri lana fanazalna faja'at jariyatun faqalat inna sayyidal hayyi salimun wa inna nafarna ghuyyibun fal minkum raqin faqama ma'aha rajulun ma kunna na'banahu biraqiyatin faraqahu fabaro'a fa'amara lahu bi salasina syatin wasaqonan wasaqona labnan falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarqiyun qala la ma raqitu illa bi ummil kitabi qulna la tuhdithu syai'an hatta na'ti wa nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qadamnal madinata dzakarnahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun iqsimu wadribu li bisahmin. Nah, ini hadisnya agak panjang ya. Hadis dari di kitab diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di dalam kitabnya Fadhailul Quran diriwayatkan dari sahabat
Abi Sa'id Al-Khudri. Ceritanya gimana? Ceritanya kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini sudah pernah kita bahas ya minggu-minggu sebelumnya ya. Ini sengaja kita ulangi lagi satu persatu supaya kalian paham daripada fadilah Al-Fatihah. Kami, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, para sahabat lagi dalam satu perjalanan habis dari dakwah. Kemudian mau pulang nih, mau pulang ke Madinah. Di tengah jalan kami istirahat di pinggiran sebuah kampung. Kemudian datang jariyah. Jariyah itu kalau sekarang pembantu datang tergopok-gopok. Kemudian pembantu itu kayak kebingungan gitu. Maka ketika dia melihat rombongan ini lagi istirahat di ujung kampung, dia datangin itu rombongan itu. Wahai tuan-tuan, ini apa, kepala desa atau ketua kampung, kalau dulu mungkin kepala suku gitu ya. Kepala suku di kampung kami ini lagi sakit. Dan kami ini tinggal perempuan-perempuan aja yang ada di kampung ini, karena yang laki-laki pada lagi safar perjalanan, lagi dagang di luar. Jadi yang ada tinggal anak-anak sama perempuan-perempuan aja. Sedangkan kepala kampungnya ini sakitnya sudah kalau dia bilang sudah sangat keras sakitnya. Apakah tuan-tuan punya obat? Kira-kira gitu. Maka Abu Sa'id bilang ke teman-temannya, udah kalian tinggal di sini dulu ya, saya mau lihat ketua suku atau kepala kampung tersebut. Maka Abu Sa'id berangkat ditemani oleh pembantu tersebut menuju ke rumah ketua suku itu atau kepala kampung tersebut. Maka Abu Sa'id kemudian meruqyah kepala kampung tersebut. Cara ngeruqyahnya gimana? Detailnya nggak dijelasin di sini. Tetapi Abu Sa'id membaca Al-Fatihah di dalam ruqyahnya tersebut. Mungkin pakai air. Kalau zaman kita sekarang pakai air. Sakitnya apa? Ditanya-tanya gitu kan. Sakitnya apa? Oh ya panas. Gini. Kemudian dicek di sakitnya itu, ternyata dia itu habis kalau orang Jawa dientup ular, digigit ular berbisa. Maka Abu Sa'id kemudian membaca Al-Fatihah dan dikasih air, kemudian digosok-gosokkan di kakinya, yang kaki kepala kampung tersebut yang kena bisa tersebut. Maka kemudian sembuh. Digituin doang itu sembuh. Maka kemudian setelah sembuh itu, karena ini kepala kampung, kepala suku, orang kaya kan pasti kan, maka Abu Sa'id diberi hadiah. Hadiahnya itu apa? Hadiahnya itu bisalasina syatin, 30 ekor kambing. Berapa hadiahnya? 30 ekor kambing. Banyak enggak? Jadi sekali rupiah sembuh dikasih hadiah 30 ekor kambing. Wasakona labnan, kemudian dikasih minum juga susu. Namanya orang di daerah gurun ya, di kampung pasti dia kekayaannya itu kambing, kuda, kemudian unta, yang gitu-gitu kan. Maka ini Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi ini dikasih 30 kambing. Dibawalah kambing tersebut kepada rombongannya di ujung kampung tersebut. Kemudian Abu Sa'id bilang,
kita itu belum pernah melakukan hal yang seperti ini, gitu. Jadi belum pernah kita itu disuruh ngobatin orang, kemudian diobatin pakai surat Al-Fatihah, terus kita dikasih hadiah. Itu belum pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Maka ketika ada sahabat yang lain dari rombongannya, ya enak banget ini kita dikasih 30 ekor kambing. Udah kita potong aja satu di sini kan. Kita makan-makan dulu nih pesta gitu kan. Pesta, kita bakar. Namanya mereka di perjalanan kan pasti lapar kan. Bisa kita potong dulu ini. Satu atau dua gitu kan, kita potong, kita bakar. Wah, enak banget ini gitu kan. Nah, itu idenya rombongannya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini pimpinan rombongannya atau amir rombongannya. Kalau makmurnya atau jamaahnya itu pengen segera dipotong, bisa kita segera nyate, gitu kan? Oh, bikin sate itu seharian makan sate kan kambing itu pasti kan kambing-kambing muda kan, enak banget kan? Sate kohar kala itu. Maka Abu Sa'id berkata begini ke jamaahnya, la tukhdisu syai'an hatta na'ti wa nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan diapa-apain dulu kambing ini karena kita belum tahu ini hadiah seperti ini halal atau enggak gitu kan, karena belum tahu apa syariatnya seperti apa, belum pernah mendengar dari Rasulullah. Kok ini ada saya ngobatinya pakai Al-Fatihah doang, dikasih hadiah 30 kambing. Nanti gimana kita makan enak aja, ntar kalau Rasulullah nggak boleh gimana? Kira-kira gitu. Maka falamma qadamnal Madinata dzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bawa itu 30 ekor kambing itu sama seluruh sahabatnya itu, mereka berangkat pulang ke Madinah. Ketika nyampe ke Madinah langsung menghadap kepada Rasulullah, biasanya di masjid. Sahabat-sahabat yang lain lagi ngumpul, mereka datang bawa 30 kambing, Rasulullah lihat juga. Kemudian diceritain lah, ya Rasulullah, kami tadi itu dalam perjalanan singgah di ujung kampung bla 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 ini. Kemudian kepala kampungnya itu sakit, saya obati ya Rasulullah. Cara saya ngobati itu dengan membaca surat Al-Fatihah, saya usap-usap pakai air kan. Setelah itu dia sembuh. Setelah sembuh saya dikasih hadiah 30 ekor kambing dan dikasih minum juga. Maka bagaimana komentar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ma kana yudrihi annaha ruqyatun. Tuh, siapa yang ngasih tahu kepadamu bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat untuk meruqyah? Iksimu wadribu li bisahmin. Udah dah sini dibagi, potong aja, potong. Sebagian kambingnya itu dipotong, kemudian bagi-bagi kepada para sahabat yang lain ini, yang tadi teman-temanmu jamaahmu itu potong berapa biji, potong bagi-bagi ke yang lain juga, ini yang lagi di masjid potong bagi-bagi juga ya. Gitu. Wadribu li bisahmin, dan untuk saya kasihkan satu pahanya. Saya mau satu pahanya aja. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, ini satu pernyataan. Kok kamu tahu sih kalau surat Al-Fatihah itu surat untuk meruqyah? Nah, itu kan satu pertanyaan, tapi kalau dalam ilmu pemahaman ya, ada namanya mafhum mukhalafah. Itu bagaimana memahami sebuah pernyataan. Jadi ketika Rasulullah menyatakan, kok kamu tahu sih kalau surat Al-Fatihah itu
surat untuk meruqyah, siapa yang ngasih tahu? Nah, itu berarti Rasulullah pengen ngasih tahu kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat bahwasannya Al-Fatihah ini memang surat untuk meruqyah, bisa menyembuhkan gitu. Kemudian ayo udah dipotong aja, sebagian kambingnya dipotong, bagi-bagi kepada jamaahmu serta bagi-bagi kepada orang-orang yang ada di masjid dan sekitarnya. Nah, maka dipotong, bagi-bagi, nyate-nyate. Kalau kita sekarang bikin sate, bikin gulai, bikin krengsengan, bikin sop, gitu kan. 30 kambing, bayangin kan, potong kan banyak banget kan. Kita aja korban cuma berapa kambing kan. Akhirnya dipotong, dibagi-bagi tuh, makan besar gitu kan. Nah, Rasulullah minta bagian pahanya aja, satu paha. Karena Rasulullah mendapatkan satu paha. Dari sini, ini salah satu fadilah dari surat Al-Fatihah ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya Fatihah itu bisa untuk meruqyah. Jadi kalau kalian disuruh ngobatin hafid Quran ya, aduh gimana ini Pak Ustadz? Ini lagi sakit ini, jangan, aduh saya nggak bisa apa-apa. Kalian udah hafal Al-Fatihah, udah hafal surat Yasin, udah hafal 10 juz, hafal 15 juz gitu. Masa bilang saya nggak bisa apa-apa? Kan gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Bacain aja Al-Fatihah, doa sama Allah, bacain Al-Fatihah. Yang menyembuhkan nanti Allah. Tapi niatkan, pokoknya kalau ada yang minta tolong kepada santri sesuatu, itu kalian pakai ilmunya itu bacain surat Al-Fatihah. Nanti surat-surat yang lain terserah. Surat-surat yang lain terserah. Bahkan ruqyah untuk yang kesurupan, bila gitu. Saya dulu di pesantren itu nggak pernah belajar khusus untuk meruqyah orang kesurupan gitu kan. Saya baru meruqyah ketika bangun pesantren ini, karena ada santri yang kesurupan. Kan malu kita kalau ada santri awal-awal dulu, bukan ini kalian. Itu di tahun 2000 berapa itu? 2012, 2013-an mungkin setelah kesini. Ada santri yang kesurupan. Kan kita malu kalau ada santri yang kesurupan, kita ngundang dari mana-mana untuk meruqyah kan, ngundang ustadz ini, ustadz itu gitu kan. Nah, kan kita punya ilmunya. Karena belajar tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah, gitu kan? Nah, maka saya memberanikan diri karena waktu itu ustadznya belum berani untuk meruqyah. Saya yang meruqyah akhirnya. Akhirnya setiap ada santri yang kesurupan, saya yang meruqyah. Nggak pakai belajar khusus. Oh, gini tata cara meruqyah, ilmu meruqyah, nggak perlu. Kita sudah punya Al-Fatihah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, namanya sholat hajat. Ya Allah, saya mau meruqyah ya Allah. Ilmunya hanya Al-Fatihah, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini ya Allah, gitu kan? Maka ya Allah, saya dengan sanad hadis ini mendapatkan ilmu, saya meruqyah ya Allah. Ruqyah. Akhirnya bisa itu meruqyah, jin itu keluar. Akhirnya tetangga-tetangga pada dengar, banyak yang minta ruqyah. Setiap hari Sabtu Minggu minta saya meruqyah. Dari mana-mana itu datang, akhirnya makin datang. Karena saya suka bikin video juga, di videoin ruqyahnya gitu kan. Akhirnya setiap Sabtu Minggu di rumah nggak berhenti orang pada datang untuk minta diruqyah. Pusing kan, saya waktunya nggak banyak kan. Akhirnya saya hentikan. Sebenarnya kalau meruqyah itu memang sebenarnya masyarakat itu perlu ada orang-orang yang bisa meruqyah. Tetapi itu tadi perlu waktu, karena sekali meruqyah itu minimal itu 1 jaman. 1 jam itu pun nggak bisa satu kali ada yang sakit atau kesurupan sekali ruqyah, jadi bisa 2 kali, 3 kali. Kalau kalian nanti waktunya banyak, belajar meruqyah, jangan, oh dia kesurupan, kalian malah takut. Ya, gimana namanya aja santri, sudah punya ilmunya ini kan? Ilmunya mana? Ilmunya ya ini. Waduh, saya mau puasa dulu deh 40 hari 40 malam, malah salah. Puasa mau meruqyah, pengen dapat ilmu malah
puasa yang nggak jelas, puasa pati geni ya, malah jadi dukun, bukannya jadi kiai, bukannya jadi ustadz, bukannya jadi santri. Wah, supaya saya bisa menghandle jin, saya nanti mau ke gunung dulu deh, bertapa di gunung, nanti jadinya dukun. Jadi gimana dong caranya? Ya ini caranya. Allah sudah kasih tahu melalui baginda Rasulullah, melalui riwayat hadis di kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Fadhailul Quran. Kita ngambilnya dari tafsir Ibnu Katsir. Hadis ini sahih dan sangat masyhur. Pakai hadis ini kalau ada apa-apa. Untuk meruqyah orang yang sakit panas, ngobatin orang yang kesleo, ngobatin orang yang kesurupan, ngobatin orang yang kena santet, ngobatin orang yang kena guna-guna. Bisa. Asalkan apa? Satu aja persyaratannya itu, yakin. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yakin, jangan ragu sedikit pun bahwasannya Al-Fatihah ini, ketika kita membaca Al-Fatihah ini, setiap hurufnya itu ada pertolongan Allah. Yakin, insya Allah nanti itu akan Allah Subhanahu wa taala tolong. Sama, ini sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini juga belum pernah meruqyah, belum pernah ngobatin sebelumnya. Tetapi karena ada orang yang butuh, ya dia ngobatin. Tapi apa ini yang harus diobatin ini? Aduh, gitu kan? Ya Al-Fatihah dapatnya. Al-Fatihah dibacain dan sembuh. Karena mereka orang-orang yang sedang dalam perjalanan dakwah. Itu kan dia ada habis dakwah, mau pulang dari dakwah. Itu penyakit apapun itu, kalau orang-orang habis dakwah itu lagi makbulnya doa itu. Oh. Dibacain Al-Fatihah, ditiup aja itu, penyakit itu hilang. Makanya orang-orang dakwah itu yang lagi perjalanan dakwah keliling-keliling gitu kan ya. Ada yang 3 hari, 1 minggu, 40 hari, 4 bulan gitu kan ya. Pulang-pulang itu doanya itu makbul itu, dahsyat itu. Nah, kalau ada apa-apa, bacain Al-Fatihah ya, sembuh itu. Kita juga gitu, santri-santri penghafal Al-Quran. Doanya makbul tiap hari baca Al-Quran. Oh ini ada yang kesurupan ini, dibawa ke pesantren. Nah, santrinya pada lari semuanya takut. Ya gimana? Santri takut malah takut. Harus berani. Caranya gimana? Bacain Al-Fatihah. Aduh Ustaz, udah aku bacain Al-Fatihah tapi jinnya malah ngelawan. Ya gimana? Itu karena kalian tidak yakin. Harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin pasti kita bisa menundukkan. Tapi kalau nggak yakin, maju mundur malah lari ketakutan. Gimana? Kalau santri aja lari, siswa SMP SMA gimana dong? Santrinya lari, ada urusan begitu. Santri harus berani, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan bukan siswa murid seperti sekolah umum, tetapi murid penghafal Al-Quran. Senjatanya apa? Senjatanya ya Al-Quran. Ini sudah diajarkan di sini. Nggak ada lagi, nggak ada bertapa, nggak ada nyari keris, nyari tombak, pusaka, nggak ada. Itu dukun ya dukun. Tapi itu bukan kita. Kita santri ini senjatanya itu adalah ayat Al-Quran. Baca Yasin, Tabarok, As-Sajdah, Ad-Dukhan, Ar-Rahman. Bacakan kan baca tiap hari dibaca. Ada apa-apa kita larinya kepada Al-Quran, Al-Fatihah. Ini hadisnya ya. Kemudian fadilah berikutnya setiap kita sholat
ya, itu wajib membaca Al-Fatihah. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shalla salatan lam yaqra fiha ummal qur'ani fayya khidajun salasan wairu tamamin. Barang siapa yang sholat dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, fahiyya khidajun, maka sholatnya tidak sempurna, wairu tamamin, malah batal. Sholatnya batal karena Al-Fatihah itu salah satu rukun ketika kita sholat. Maka setiap rakaat itu kita harus membaca surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi kita di Indonesia ini madhab Syafi'i, maka Al-Fatihahnya harus dimulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, fadilah berikutnya dari surat Al-Fatihah itu di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Jadi setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah itu ketika kita baca, Allah itu akan langsung menjawab daripada bacaan kita. Di dalam hadis ini disebutkan, dan panjang nih hadisnya, sudah pernah kita baca juga kan? Qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini. Saya bagi bacaan daripada Al-Fatihah itu dua, antara saya dan hamba saya. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Faida qolal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Subhanahu wa taala berkata, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qolal abdu arrahmanir rahim, ketika hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, akhna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Faida qolal abdu maliki yaumiddin, ketika hamba itu mengucapkan maliki yaumiddin, qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika seorang hamba itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ini ucapan ini antara saya dan hamba saya, dan untuk hamba saya saya berikan apa yang dia minta. Faida qolal abdu, ketika seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ketika seorang hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, nah, untuk ayat ini untuk hambaku. Dan kepadanya diberikan, aku berikan apa yang dia minta. Jadi dari hadis ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, kita paham
saking dahsyatnya Al-Fatihah, mulai tadi diturunkannya dibuka langit, malaikat Jibril hadir, malaikat-malaikat datang membawa surat Al-Fatihah itu, dia bisa untuk ruqyah, dan dia salah satu Al-Fatihah ini salah satu ayat yang paling agung di dalam surat Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala per kalimat itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung balas. Ar-Rahmanir Rahim. Allah langsung balas. Maliki yaumiddin. Allah langsung balas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah langsung balas. Di ucapan kita itu langsung ditimpali, di-replay oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian sekarang kan kalau kalian punya YouTube atau punya Facebook atau punya aplikasi apa gitu kan, kalau ada yang mereplay kalimat kalian itu kan seneng. Orang-orang yang mungkin santri nggak pada main medsos, tapi kalau orang-orang di luar itu mereka itu punya akun Facebook atau apa gitu kan, maka ketika ada orang yang mereplay kalimat-kalimat dia, itu dia sangat senang. Nah, kita tidak mengharapkan replay dari manusia itu, balasan-balasan dari manusia itu. Tapi kita mengharapkan replay dari siapa? Dari Allah. Caranya gimana? Caranya itu kita sungguh-sungguh ketika membaca Al-Fatihah. Karena apa? Karena kita paham berdasarkan hadis ini, itu setiap ayat yang kita baca surat Al-Fatihah ini, maka Allah itu langsung mereplay kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Allah langsung itu sendiri, nggak pakai malaikat yang mereplay, nggak nyuruh malaikat yang mereplay. Allah langsung sendiri. Coba bayangin. Makanya kalau kalian sholat, kenapa kok kalian sholatnya main-main? Karena kalian nggak merasa bahwa Allah itu sedang memperhatikan bacaan kita, kemudian mereplay ke kita, karena kita nggak merasakan. Coba kalian bisa sholat sambil merasakan tuh. Ya Allah, ini langsung dibalas ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak mendengar kita itu. Meskipun kita pasti nggak bisa mendengar. Tapi hati kita itu bergetar karena mendengar itu. Maka kita nggak akan berani main-main di sholat itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Seolah-olah kita mendengar, mendengar replay dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita nggak akan berani main-main. Kenapa kok kita sekarang sholatnya main-main? Ada itu santri kemarin itu saya jewer itu. Udah rapi, soft, Allahu Akbar. Kita udah mau Allahu Akbar, tiba-tiba dia pindah ke belakang, muter dulu, balik lagi ke soft sebelah sana. Akhirnya softnya ini kan kosong, gitu kan? Nah, kosong karena kita nggak bisa konsentrasi. Kita udah mau takbir Allahu Akbar, ini softnya harus kita geser-geser lagi kan? Nah, itu nggak boleh, karena itu dia main-main itu dalam sholat. Udah mau takbir Allahu Akbar, udah baca Al-Fatihah, masih sempat ngikut temennya. Nah, itu karena dia tidak sungguh-sungguh. Dia itu memiliki perasaan bahwa seluruh bacaan dia itu direplay oleh Allah langsung. Coba kalau dia punya bayangan tuh, sholat kita itu ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu langsung mereplay hamidani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, dan seterusnya. Maka kita nanti sholatnya pasti berbeda. Maka sekarang coba kalian kalau sholat itu dengan perasaan seperti itu. Bahwa perasaan Allah Subhanahu wa taala ini mereplay bacaan-bacaan saya, gitu kan, pasti akan berbeda. Ini fadilah yang berikutnya ya. Nah, itu beberapa fadilah daripada surat Al-Fatihah. Nggak saya summary semua karena nanti kepanjangan waktunya, kita tinggal 15 menit lagi. Sekarang kita masuk kepada summary terkait isti'adzah atau ta'awud. Summary terkait ta'awud. Al-kalamu ala tafsiril isti'adzah. Kalau subjudulnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir itu Al-kalamu ala tafsiril isti'adzah.
pembahasan tentang tafsir dari al-isti'adzah atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat ya, kemarin sudah berkali-kali saya sampaikan, tafsir ta'awud ini kesimpulannya itu empat hal. Empat hal. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir sangat banyak, sudah kita bahas kemarin, tapi kesimpulannya empat hal. Apa itu kesimpulannya? Pertama, kita sebagai seorang muslim mukmin itu harus selalu berbuat baik. Apa? Berbuat baik. Yang kedua, selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga, kita membalas keburukan orang dengan kebaikan. Yang keempat, kita selalu membaca isti'adzah atau ta'awud. Karena ketika kita melakukan ini, berbuat baik, ngajak orang berbuat baik, membalas keburukan orang dengan kebaikan, itu setan nggak senang. Setan nggak senang dan akan menggoda kita, maka kita selalu membaca ta'awud. Salah satu ayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir untuk mentafsiri ini itu di surat Fusilat ayat 34 sampai 36. Kalian pasti hafal semuanya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Fa imma yanzaghannaka syaitanu nazgu fasta'iz billah. Nah, sebenarnya tafsir a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kalimat yang terakhir. Kalimat yang terakhir. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazgu fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila kalian digoda oleh setan, fasta'idz billah, ucapkanlah a'udzu billah, berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sebelum sampai pada tafsir ini, beliau membaca ayat-ayat sebelumnya, maka kesimpulannya tadi 4. Apa kesimpulannya? 1, berbuat baik. Yang kedua, mengajak orang lain untuk berbuat baik. Yang ketiga, membalas keburukan orang dengan kebaikan. Yang keempat, selalu membaca isti'adzah atau ta'awud dalam sehari-hari kita. Itu tafsir, kesimpulan tafsir daripada al-isti'adzah atau ta'awud. Sekarang kita kesimpulan berikutnya. Setelah ta'awud itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillah. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita kan sampai pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya satu hal yang diingat-ingat ya. Apapun perkara, barang apapun, yang kegiatan apapun yang dimulai daripada ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan itu akan diberkahi. Akan apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan kita sebelum makan, kalau kita mengucapkan bismillah, makanan kita akan diberkahi. Minum, kita membaca bismillahirrahmanirrahim, minuman kita akan diberkahi. Kita mau belajar taklim, baca bismillahirrahmanirrahim dulu, maka taklim kita akan diberkahi. Kita mau keluar rumah, keluar pondok, baca bismillah, diberkahi. Kita mau olahraga, baca bismillah, diberkahi. Kita mau meeting, baca bismillah, diberkahi. Kita mau menulis, tulis dulu bismillahirrahmanirrahim, diberkahi.
Kita mau pakai baju, baca Bismillahirrahmanirrahim, diberkahi. Kita mau mandi, baca Bismillahirrahmanirrahim, diberkahi. Mau cuci tangan, diberkahi. Apalagi mau beribadah, mau wudhu, mau sholat, mau baca Quran, mau zikir. Jangan lupa membaca Bismillah. Kecuali kalau mau masuk toilet, di luar toilet baca Bismillah, di dalam toilet udah nggak boleh baca Bismillah lagi. Jadi semua hal kita lakukan dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Ya, itu tafsir daripada Bismillah secara umum. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, itu jangan lupa kita selalu membaca Bismillah terlebih dahulu. Waduh, saya lupa ini doanya apa ya? Gitu kan? Misalnya nih, kayak lupa doa tidur apa ya? Ya udah, baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Nanti sambil diingat-ingat. Saya lupa ini baca doa makan. Ya udah, baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, baru diingat-ingat doa makan apa. Saya lupa ini mau naik kendaraan, baca doanya apa ya? Baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, baru diingat-ingat doa naik kendaraan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Mau ngapain aja, baca Bismillah terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir daripada tafsir surat Al-Fatihah ini terkait dengan bacaan amin. Bacaan apa? Amin. Nah, apa itu makna bacaan amin? Bacaan amin itu maknanya Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya Allah, terimalah doa saya. Jadi kalau kita tidur enak banget ini. Bangunin. Tidur. Kalau kita berdoa, itu kita harus jangan lupa membaca amin. Doa apapun, meskipun kita doanya singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa apa saja kita harus akhiri doa itu dengan ucapan amin. Apalagi membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ya. Harus dibaca amin. Karena amin ini adalah salah satu ucapan singkat, tetapi seluruh doa ustadz, seluruh doa imam yang kita amini, maka kita itu mendapat manfaat daripada doa tersebut. Tapi kalau kita diam aja, ya enggak. Misalnya nih, ustadz lagi doa, panjang doanya, kita cuma diam aja ngelamun, ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita angkat tangan sambil bilang amin, 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 maka kita dapat doanya tersebut. Makanya jangan lupa kalau ada doa dari ustadz, dari kiai, ya, itu kita bacain amin. Oke, sekarang kuis. 10.000 dulu. Ada 10.000, ada 50.000. Siapa yang bisa menyebutkan 9 nama daripada Al-Fatihah? Angkat tangan. Ya, kamu yang ngantuk. 1. Apa? Ummul Quran. 2. Ummul Kitab. Sab'ul Masani. Al-Quranul Azim. As-Salah. Ar-Ruqyah. As-Sifa. Asasul Quran. Al-Kafiyah. 9 ya. Oke, 10.000. Kasihkan. Ini 50.000 tapi berdua. Jadi 25.000, 25.000. Jadi yang pertanyaan pertama dapat 25.000, nanti yang kedua dapat 25.000. Pertanyaannya adalah jelaskan tentang
asbabun nuzulnya surat Al-Fatihah. Angkat tangan yang bisa. 25.000. Ya, yang keras. Ceritanya aja. Asbabun nuzul itu kan sebab kondisi ketika turunnya Al-Quran itu gimana? Ya. Nah, ada malaikat Jibril terdengar gemuruh di atas langit. Malaikat Jibril angkat pandangannya ke langit. Ada ribuan malaikat membawa surat Al-Fatihah. Malaikat memberi kabar, malaikat Jibril memberi kabar. Apa kabarnya? Berbahagialah atas dua cahaya, Al-Fatihah dan surat akhir dari Al-Baqarah, ayat akhir dari Al-Baqarah. Baca ayat akhir dari Al-Baqarah. Lillahi ma wa itu bedu Alhamdulillah dapat 25.000. Sekarang kita bareng-bareng baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Fayaghfiru amana rasulu kallifullah wa qalu la yukallifullahu nafsan fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Sekarang ini masih kan 25.000 nih. Masih 25.000 lagi. Satu pertanyaan. Siapa yang bisa menceritakan ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meruqyah? Angkat tangan. Yang laki-laki dulu, yang perempuan nanti. Ceritanya gimana sehingga Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah kemudian dapat hadiah? Ya, kamu. Ceritanya gimana? Sedang dalam perjalanan. Setelah dakwah. Oke, terus? Orang pembantu kebingungan. Terus? Kenapa kok kebingungan? Ada kepala kampungnya yang lagi sakit. Laki-lakinya lagi pada safar di luar. Terus? Ada anak-anak sama perempuan di kampung itu. Terus? Terus?
Abu Said datang ke tempat kepala kampung itu. Terus berbuat baik, dua mengajak berbuat baik, apa? mengajak berbuat baik, Mengajak orang berbuat baik, tiga membalas perbuatan baik, membalas perbuatan, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik, membalas perbuatan buruk dengan kebaikan. Yang keempat, lalu membaca ta'awuz, selalu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim 25.000. Satu lagi 25.000. Pertanyaannya, apa arti dari amin? Gampang tuh. Amin. Angkat tangan. 25.000. Ayo, yang udah jangan, ini kamu temennya. Yang nyatat pasti bisa tuh. Apa arti daripada amin? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Gampang banget itu. Ya. Apa artinya? Kamu. Yang Ya keras. Allah, terimalah doa kami. Maksudnya itu dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ya benar. Ayo, apa bahasa Arabnya? Allahumma istajib. Allahumma istajib. Ya benar. Nih 25.000. Kasih ke dia. Kasih ke dia. Ambil kasih ke dia. Sini, oke. Oke. Pak, kantongin aja Pak, buat makan Pak. Oke ya. Berdua ya, nih berdua. Jadi itu gambaran kesimpulan secara keseluruhan summary daripada surat Al-Fatihah, mulai dari nama-nama Al-Fatihah yang sudah tahu, kemudian asbabun nuzul atau turunnya Al-Fatihah kita sudah tahu,
sudah tahu. Kemudian makna daripada ta'awudz atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maknanya apa kita sudah tahu. Kemudian bismillah, makna dari bismillah dan fadilah dari bismillah kita sudah tahu. Dan makna dari amin, kalimat amin. Jadi kalau ilmu ini ya hafid ya sebagai santri penghafal Al-Quran itu kalian harus pede percaya diri. Oh iya, ini saya tiap hari dibaca apa Al-Fatihah, ternyata maknanya begini nih, ternyata fadilahnya begini nih, ternyata asbabul nuzulnya begini nih, sampai dengan ucapan amin. Karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan salam majelis.